Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Rasanya ndak do ni tak dapat dak sore ko minimal tabbat jada saya. Sore nan barusan kita baca atau kita baca populer namanya sore Al-Masad. Masad tu sabuk yang dipintal jadi tali. Ya, dipintal menjadi tali sabuknya. Atau sering juga dinamai dengan surah Al-Lahab. Al-Lahab berkobar-kobar, bergojolak-gojolak Al-Lahab. Atau disebut juga dengan surah Tabbat Yada. Populer begitu. Bahkan sering juga disebut dengan surah Abu Lahab, karena memang bicara khusus tentang Abu Lahab. Diturunkan sore nan kita baca kini di Makkah. Kata para ulama sekitar tahun kampe kenabian. Artinya lah masuk sampai tahun Nabi jadi diangkat jadi Rasul. Setelah sebelumnya beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, belum berani beliau mulai berdakwah secara terbuka. Itu selama 3 tahun. Kemudian turunlah perintah. Perintah itu tercantum dalam surah Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 214. Wa andir ashiratakal aqrabin. Perintah beri peringatanlah ya Muhammad asyirah, karib dekat, karib kerabat, keluarga dekat, al-aqrabin, karib kerabat atau keluarga dekat, beri peringatan. Maka dia itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kebiasaan orang-orang di zaman itu, kalau ada pengumuman penting yang akan disampaikan, diberitahukan, beliau naik ke Safa. Barangkali kita yang lah ke Makkah atau ke Masjidil Haram, tabayang, andaikan meja kita ke Ka'bah, di situ sudik rukun Hajar Aswad. Rukun kan sudut artinya. Seko rukun Yamani. Arah ke situ kira-kira 150 meteran lebih kurang Safa. Pas mereka. Ke situ Marwa. Marwa kira-kira 300 meteran. Jadi bukit terdekat dari Ka'bah Safa. Dan Safa itulah terkenal jo. Bahkan ibundanya Nabi Ismail, Hajar, beliau meninggalkan putra beliau di tengah-tengah dekat pondasi Ka'bah yang hilang. Karena sama itu lalu Ka'bah nampak alih, pondasinya hilang tertimbun, letak di situ.
Maka beliau menuju pertama kali ke Safa. Dan kebiasaan orang-orang di zaman Nabi itu pula yang dilakukan Nabi. Beliau naik ke Safa. Maka ia perintah beri peringatan, karib kerabat keluargamu yang terikat, ashiratakal aqrabin. Perintah dijalankan. Setelah 3 tahun beliau secara sembunyi-sembunyi dakwah sir secara rahasia. Lalu beliau berseru, berteriak agar orang berkumpul. Lalu orang-orang mendengar suara itu. Siapa yang berteriak, siapa yang bersorak, siapa yang menyuruh kita berkumpul? Itu bahasa awaknya. Kata mereka Muhammad, qalu Muhammad. Lalu mereka berkumpul. Sehingga bisa dikatakan hampir semua orang berkumpul. Yang tidak bisa datang mengirim utusan. Maka dikatakan, ya Bani Fulan, hai Bani Fulan, hai Bani Fulan. Beliau seru semua kaum-kaum, suku-suku. Kalau bahasanya orang nyambak, orang pilih, orang koto, orang budi, orang pisang. Semua diseru. Sampai beliau menyeru keluarga-keluarga beliau, maka berkumpullah semua. Lalu beliau sampaikan, menguji kepercayaan orang. Araitukum law akhbartukum, bagaimana menurut kalian jika aku beritahu, aku sampaikan kepada kalian semua bahwa di belakang tempat berdiri aku ini, belakang siapa? Sudah ada pasukan yang akan menyerang. Apakah kalian percaya? Akuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkanku? Kata mereka menjawab, ma jarabna alaika kadiban. Salamu angok ditampai duang, belum pernah kami mengetahui bahasa engkau berdusta. Berarti kau orang percaya kepada beliau. Belum pernah lagi kami mencela engkau, mendengar engkau berdusta. Nah, kalau begitu, aku berdiri di sini menyampaikan kepada kalian semua, ada azab yang sangat dahsyat, sangat besar menanti kalian kalau kalian tidak percaya kepada apa yang aku sampaikan, aku peringatan. Bila sampaikanlah. Atau berangsang lah Abu Lahab, tersimbaba nyonek kumbang-kumbang. Tapi aku tidak ada dalam hadis kau tersimbaba, aku ini kecil mah tidak ada hadis. Itu bahasa awaknya, naik kumbang-kumbang. Kata Abu Lahab, tabban laka, tabban laka, tabban, tabba binasa, celaka, merugi. Tabba, tabban laka, cilako. Kalau bahasa awaknya kan macam-macam lah, kolera atau kapunduang atau entu belau ku alam namanya, tabban. Sebut tabban itu doa supaya orang binasa, celaka. Tabbalaka ya Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami saudaranya untuk mendengarkan kata-katamu bagaimana begini begitu sampai mencela Tuhan nenek moyang kita dan seterusnya. Kalau bahasa awaknya baca dibungkang lah ke anaknya, kan anaknya tuh. Abu Lahab kau kan Pak Wo Nabi. Maka kata-kata tabban tadi dibalikkan kayaknya. Turunlah surah itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ini kalau kita pisah-pisah bacanya begitu. Tapi doa bisa dirangkai, tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Kalau kita pisah, tabbat, telah binasalah
Yada dua tangan, Abu Lahab sebenar-benar pasti binasa. Nah, turun surah itu menjawab kutuk sumpah serapahnya kepada keponakannya yang bernama Muhammad. Saja itulah. Semenjak itu beliau dapat tantang keras dari orang yang paling dekat dengan beliau, Abu Lahab, beserta pendukung-pendekingnya. Tentu kalau Abu Lahab itu di belakang Abu Lahab kok banyak lah kemah. Kemudian lah pengaruh jo, aja bini-bininya, ketua DW gitu, ketua DW. Itu sejarah itu. Nah, Abu Lahab sendiri namanya kan Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza, hamba patung Uzza. Hamba patung Uzza. Itu namanya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi beliau sering disebut dengan Abu Lahab. Nama laki kepada beliau. Abu ko kan bisa dipakai untuk bapak, sebenar bapak, tokoh, orang terkenal, orang terpandang, orang ikutan, dan juga sebagai orang yang selalu membawa-bawa berdekatan dengan sesuatu. Abu Hurairah disandarkan kepada kucing karena suka dengan kucing. Jadi bukan bapak kucing. Nah, jadi Abu ko biasa disandarkan begitu. Abu Lahab. Lahab itu maknanya kan berseri-seri, bersinar, berkobar-kobar. Kata sejarah, beliau memanglah orang gagah tak dulu je. Mulko neko kemerah-merahan. Maka kalau bicara meledak-ledak. Nama Abu Lahab. Abu Lahab. Istrinya namanya Urwah. Urwah binti Harab binti Ibu Umayyah. Istrinya. Berarti kau namanya ante Nabi. Ante Nabi. Ana, istrinya kau terkenal nanti orang yang sangat dihormati. Ini masih ketua DW di Quraisy. Kaya, orang kaya. Ini punya leher yang jenjang. Jid leher yang jenjang. Biasa kalau orang menyuntai situ. Fi jidha hablum min masad. Nah, itu sekedar pengantar tentang surah Al-Lahab atau surah Abu Lahab atau surah Tabbat Yadah. Dan kaji kita malam kini memang itu. Khusus surah ko bicara tentang Abu Lahab, anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Isinya ya sebagaimana kita kemukakan tadi, tentang tokoh yang paling benci kepada Nabi Muhammad, antipati, menentang keras dan menghabiskan segala-gala yang dimilikinya untuk menghancurkan keponakannya. Zaman itulah biasanya penentang hebat itu orang yang paling dekat biasanya. Nah, mari kita awali. Tabbat syada Abi Lahabi wa tab. Tadilah kita mulai tabba. Tabba maknanya binasa, halaka, khasira, merugi. Makna tabba tabba binasa, merugi, gagal meraih sesuatu yang baik, yang namanya tabba. Lalu ditambah dengan tabbat, ta di belakang itu dalam segi bahasa sabuk di belakangnya mereka muannas. Tabbat yada
dua tangan, yadani. Menjadi yada dibuang, jadi binasalah, celakalah, sengsaralah, dan itu doa namanya. Doa yang menjadi kenyataan. Dua tangan Abu Lahab. Yang dituju adalah Abu Lahabnya, tapi dipakai tangan. Sebab tanganku yang dipakainya untuk berusaha. Kekuatan kan di tangan. Mangkuk kan tangan. Tidak ada orang bagak ngecek mangkuk. Karena bidang baunya depan enggak bau. Tapi mangkuk tetap kuat. Kurang aja. Kalau orang suka. Di tangan untuk berusaha, tangan untuk menunjukkan upai. Bahkan baca agak orang jo batinju tangan. Maka pakai di istilah sebagian, tapi yang tujuh semua dipakai tangan, karena tangan kau lambang usaha, lambang kekuatan. Bahkan tangan dipakai untuk nuding-nuding, menunjuk-nunjuk. Buat tangannya menunjuk-nunjuk Nabi. Kapunuang celak uang Muhammad. Ya. Bahkan tangannya dipakai untuk memesong orang. Tahu mesong? Dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi semenjak turun ayat perintah, semenjak masuk tahun kampe, beliau menyampaikan ayat. Yang beliau dakwakan ayat, tidak ada lain. Tidak kata profesor, tidak kata pejabat. Ayat, tidak ada yang beliau dakwakan ayat. Kami yang kini kau yang tak menyampaikan ayatnya. Ayat sudah sampai. Di mana-mana bala berdiri itu sampaikan. Tetapi ada yang mengiring di belakang. Setiap bala menyampaikan, si Abu Lahab ko nak mencegah orang. Yang biaknya bawa orang, jangan ikutlah kemana kanan gilur. Sakit lah kanan. Nah, tangan kau pakai. Jadi banyak fungsi tangan yang dipakai Abu Lahab, tapi untuk kebatilan. Untuk yang jelek, untuk yang buruk. Maka dipakailah istilah tangan kau. Tabat yada binasalah, sepasang tangan Abu Lahab. Tabba, itu menekankan. Diulang kalimat tabba, menekankan bahwa dia betul-betul mengalami kebinasaan, kesengsaraan, penderitaan, kerugian yang abadi. Itulah dalam Al-Quran tercantum Abu Lahab, bahkan bernama surah Abi Lahab. Fir'aun sendiri tidak ada surah yang bernama surah Fir'aun. Ya. Tapi Abu Lahab bernama surah Abu Lahab atau surah Al-Lahab. Ada kaidah yang menunjukkan bahwa Al-Quran kalau menyebut nama langsung, pertanda itu hanya khusus untuk orang itu. Tapi kalau tidak disebut nama langsung, panggilannya misalnya galanya, itu bisa berlaku umum. Fir'aun itu galat, gelar penguasa tertinggi di Mesir, Fir'aun. Kadang-kadang nama gelar tertinggi itu Kaisar, Kisra. Kalau di Malaysia dulu Datuk Hussein, Datuk ya. Di zaman Musa ya Fir'aun. Nah, Al-Quran di situ tidak menyebut nama. Nama aslinya Abdul Uzza, hamba patung yang patung itu namanya Uzza.
Sebagaimana tentu nanti dalam surah An-Najmi namanya Uzza, hamba patung Uzza. Kalau Al-Quran menyebutnya misalnya tabbat yada abdil Uzza wa tabba, berarti Quran mengakuinya hamba patung. Kita ulang mulia. Andai disabuklah bunyinya tabbat celaka binasa sepasang tangan Abdul Uzza wa tabba, maka Al-Quran berarti mengakuinya memang hamba patung. Padahal kita semua adalah hamba Allah. Taat atau tidak taat, kita hamba Allah. Maka tidak disebut di situ Abdul Uzza, langsung sabui Abu Lahab. Abu Lahab gelar, panggilan, bukan nama. Berarti kok Abdul Uzza di zaman Nabi Muhammad, Abu Lahab di zaman Nabi Muhammad namanya Abdul Uzza. Nah, kalau Abu Lahab zaman kini namanya entah sia-sia. Karena ayat berlaku umum. Siasen nan parangai, tingkah laku, watak, sikap sama dengan Abdul Uzza, maka dia juga akan mengalami nasib yang sama-sama tabba. Ulama lihat tabba diulang 2 kali. Kan diulang 2 kali tabba. Pertama pangkal ayat, kata kerja. Itu menegaskan kepada kita sebenarnya terjadi kebinasaan itu bagi Abu Lahab bukan hanya di akhirat, di tiga alam, di dunia, di barzah, di akhirat. Karenanya matinya menggenaskan. Sampai kini kabarnya konon pekuburannya masih busuk di tanah Makkah. Pun sebabnya kok mati setelah tahun kedua Hijriah, ketika terjadi peperangan Badar, kalah kaum musyrikin, nyo tapi penyakit luar biasa, itu penyakit kusta, lepra. Dan itu penyakit ganas zaman itu, menggerogoti tubuhnya, bau dan busuk, dan matinya dalam keadaan itu di tahun kedua Hijrah. Berarti setelah Nabi Muhammad pindah ke kapan terwujudnya tabako di dunia? Di dunia setelah turun ayat tahun keempat Hijrah, Nabi hijrah ke Madinah di tahun ketiga balik, sampai 3 balik menjadi 9. 9 tambah 2, setelah 11 tahun baru beliau tabba Lahab. Nah, sepanjang itu permusuhan tetap ada. Jadi kita dapatlah pengalaman pelajaran, tidak langsung jadi itu. Contoh tajilapa apa jago tidak bisa langsung tajilapa. Panjang prosesnya. Kalau mangko parangainya mantiko, ulu baji bagana begini, lah beralamo, abah lu setahun 4 tahun lah, tunggu lu. Abolah saya beralamonya 9 tahun. Tunggu lu. Jangan emosi mana. Mati. Sehingga di badannya busuk, baun orang takut pindah. Ketika mati di anak-anak buah, di teman-teman batui-tui saya alat panjang penggalan, pinggalan. Cuci. Jauh-jauh tuh. Orang takut. Sampai tersandar di sebuah gunungan tinggi, orang lempar dengan batu penimbun. Dari jauh saya tembak lempar-lempan tu di batu. Sampai hilang sosoknya lah pabiar orang. 3 hari busuk. Akhirnya ada orang-orang yang menahan saja jadi ditimbun balik. Itu di dunia tabah. Maka nasib yang sama akan dialami oleh yang lainnya. Kabarnya Kemal Atatürk, busuk aja kabarnya.
si Sharon, Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, dan lain-lain sebagainya. Dinampakkan tabah di dunia. Jadi siapapun yang begitu meluap-luap kebenciannya kepada Islam, kepada Quran, kepada Rasul, dinampakkannya bisa jadi akan mengalami hal sama dengan Abu Lahab, walaupun dia tidak Abdul Uzza. Lahab itu kan berkobar-kobar, bisa juga Lahab berkobar-kobar kemarahannya, sakit hatinya, meledak-ledak kepada kebenaran, kepada Islam, kepada Quran dan segala macam. Akan mengalami nasib seperti itu. Di dunia, di alam barzah juga sudah. Apalagi dia kira pasti saslana dan tiga hal. Ini semenjak turun ayat ko, bini Abu Lahab tu mengerti bahasa Arab kiranya. Mengerti bahasa Arab. Alhamdulillah. Terangnya ayat ko kan dibaca Nabi. Nabi itu kalau turun ayat kan dibaca. Disampaikan ke orang banyak. Nah bininya kok tahu lah namanya bahasa Arab bininya. Carinya Nabi Muhammad membawa batu tunciang ko. Kama carinya. Ditunjuk orangnya Muhammad ada dekat Ka'bah. Tadi sana. Dari jauh nampak dua orang. Dekat-dekat nampak lah. Nampak saya Abu Bakar sana. Abu Bakar, mana kawan kau tu? Nak malih nak menyebut nama Muhammad ke malih? Banci. Orang kalau banci orang kan menyebut nama malih. Jadi kemencari ya. Kalau ada bagi kamu itu muka mencari apa kan? Kalau bagi bertamu kami lah. Anggap disuruh bertamu buka. Nak kuat saja. Coba payah mana? Nak kuat saja. Kalau panen sebutnya lah je. Kau bangi orang banyak. Dua sen kau dah busuk awak. Kau tak bangi kau awak. Dakwah siapa? Antenya tu. Tahu ante tak? Di Minang ante namanya. Ante kau kan nak bahasa Minang sebenarnya. Etek kan? Mau beko. Abu Bakar, kawan kau tu mas. Dia lama kepala ni kuat. Muncul nak kasami, macam baca. Baca dalam sejarah. Waktu itu sangat canggah sah. Nabi Muhammad dekat tu. Nabi Muhammad dekat Abu Bakar. Dia ante nak kau tak nampak batu tutai sepanjang sini. Kecil ganyo kalau bazunya ni damak kepala itu. Abu Bakar tu tenang saya Abu Bakar. Selalu kan talak makhluk terkuat di muka bumi, selalu talak melawan. Apalagi ketua DW lah. Jangan lawan. Lalu tanah-tanah Abu Bakar buat. Nah, lapai etek ko. Baru ya Rasulullah, tak nampaknya ko. Tak. Jibril tegak malangi atau malaikat tegak malangi. Mana nampaknya? Itulah kebencian juga. Ini sejak turun ayat ko, Abu Lahab tahu, istrinya tahu. Tentu semakin orang tu ahli bahasa Arab tu. Ini salah Pak Imam. Ahli bahasa Arab itu. Ahli sastra. Orang Arab tu ahli sastra Arab. Bila-bila tokoh-tokoh orang Arab tu kan hebat. Sama dengan Minang, nenek mamak orang Minang kan pandai bahasa Minang yang Minang tinggi ya. Tahulah. Kan Minang tinggi namanya. Bahasa Minang tinggi. Bahasa Alui. Nah, bayangkan Abu Lahab orang sosok itu tak pandai. Yang nak pandai tulis bahasa itu bukan tokoh-tokoh. Budak-budak, pembantu, orang bawah-bawahan itu nak pandai tulis bahasa. Tapi tokoh-tokohnya hebat sastra. Setiap tahun perlombaan sastra buat puisi. Itu kan? Nah, balik kita ke jika dia.
ikut kabar berita, pasti kebinasaan, kesengsaraan yang akan dialami oleh Abu Lahab. Pernikahannya tabba sebenar-benar binasa. Anan kita ambil pelajaran yang pertama ko. Semakin tahu watak perangai sikap tindak tanduk Abu Lahab tentang kebenciannya, sakit hatinya, penentangnya, permusuhannya kepada Islam, kepada syariat, kepada Quran, kepada Nabi, maka semakin jareh kita siana orang modeko walaupun tak sama persis miripnya akan mengalami nasib tabba. Cuman kajiwa ceko Fir'aun nalah mengaku Tuhan, tak tanggung-tanggung lo, a'la aja. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. A'la itu kan superlatif, yang paling tinggi. Tapi Allah tak menyiksa kan? Tidak. Pebiasa. Sampai dikirim lo Nabi Musa dulu. Nabi Musa mengecekan, mohon angkat saudaramu jadi pendamping. Dikenakan Allah. Sekian lama lo dakwah tu. Sekian lama. Bertahun-tahun. Tetap Fir'aun hidup. Sampai turunlah mujizat-mujizat lain. Kau janji taubat segala macam, tapi tidak. Baru ujung kaji, ketika Nabi Musa lah lari menghindar, andai kita boleh bakok, kok nak dikajanya di Fir'aun, di tentara sampai ke sini, aman masih hidup je. Kalau boleh bakok. Tapi dia lah, bahasa kami pemburu no, kan dia kalau tak kata biang ni kajaju. Itu tabiang. Kan dia kalau tersasak kata biang, jadi kaja aja. Membeliak. Musa lah lari, lah menghindar, pabiamnya lah. Tapi yang cakap lihat, di situ ajanya. Jadi kalau bandai kita kok nak dikajanya di Fir'aun, barangkali masih hidupnya untuk sementara waktu. Tapi dia menghabiskan sampai ke akar. Mari kita tunggu. Kita tunggu belum lah. Latas anda awak masih di mangkulnya, itu tunggu sileh. Kenapa perlu kita paparkan banyak enggak? Orang kalau tak golek itu di limu kambang senang, kalau tak golek orang ni kajai. Bikoi sapiahnya, ipitiannya aku cahaya wak. Nah, oleh sambung kajian itu kisah kajian. Tabat jada abi labi watab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna, tidaklah berfaedah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Aghna namanya. Ma'aghna tidak berguna. Tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak dapat membantu, tidak dapat menolong. Namanya ma'aghna, tidak mengayakan, tidak membantu. Maluhu satu, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah jilid 8 kita pelajari kekayaan Abu Lahab ko dua. Pertama warisan, yang kedua hasil usahanya. Maluhu, kekayaan yang dari warisan. Kasab, usahanya berkembang. Nah, termasuk anak-anak. Anak-anak kasab jo. Anak kasab orang tua. Dua ko yang biasa diandalkan orang. Harta cek, usaha cek. Anak termasuk usaha.
Walaupun anakku pandi ongok raya, termasuk diandalkan orang. Kasap. Ini boleh luri saya. Ma'arna tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak dapat membantu menolong. Apanya? Satu, hartanya. Dari apa? Daripada azab, daripada siksa, daripada kebinasaan, kesengsaraan yang telah dicapkan kenya. Bahkan anaknya juga mengalami kesengsaraan sama. Itu kasab usahanya. Apa yang dia usahakan tidak dapat membantunya. Ya kawan-kawannya, konco-konconya ketika dia diserang oleh penyakit ganas. Penyakit lepra yang tadi. Atau kusta. Bagi orang Arab zaman itu sangat menakutkan, sakit, menakutkan, mengerikan. Mereka pasti akan menyingkirkan orang yang mereka penyakit sejenis itu. Serang dia. Yo anak-anaknya dia berani mengubur. Anaknya menjarak. Hartanya, pembantunya, segala macam tidak berguna oleh. Ketikanya lah mengalami hal seperti itu. Jadi makna di dunia tidak, di barzah tidak, apalagi di akhirat. Dalam ayat dikatakan iza taradda. Taradda tersungkur jatuh. Kan surah Al-Lail salah ya, taradda ya. Siapapun orang kalau sudah tersungkur terjatuh, bisa tersungkur daripada kekuasaannya, terjatuh martabat harga dirinya, kemuliaannya, habis semua. Maka ketika itu semua yang dia pamer-pamerkannya habis. Dilucuti gitu orang ini. Ditanggakan semua atribut. Habis dia. Bahkan bisa mengakibatkan rambut hilang putih. Konon kabarnya pernah Presiden Indonesia yang mengalami itu. Dilucuti, ditanggali, disingkirkan, ya sakit-sakit, dari UBM putih kepalanya. Siaru, tidak tahu mau. Coba sejarah. Ketika itu semua yang malakik di badannya salamoko, kalaulah mengalaminya tabah, tidak dapat berguna, tidak dapat membantu, tidak bisa apa-apa. Dan cara Allah itu macam-macam. Melalui begini, melalui ini, begini. Ya macam-macam lah caranya. Allah Maha Kaya. Istilahnya kan namanya jundullah. Jundullah, tentara-tentara Allah. Ada-ada saja cara, sebab-sebab yang membuat orang itu bisa hancur. Itu namanya junud. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu memiliki tentara-tentara. Arti tentara di sini adalah segala sesuatunya yang menjadi penyebab orang bisa hancur, binasa, celaka, dapat petaka, dapat bencana. Adu-adu saja. Bisa penyakit, bisa badai, bisa gelodo, bisa gunung Merapi, bisa Gampo. Bisa kawan sendiri yang berkhianat dan segala macam. Semuanya alat yang menjadi sebab orang mengalami tabab, kebinasaan. Nah, kalau semua itu terjadi, nah itu jadi ayat makna lah. Makna yang tadi tidak berguna, tidak berfaedah, tidak berfungsi, tidak bermanfaat, tidak dapat membantu menolong, maluhu, hartanya, dan apa saja yang telah diusahakannya, habis semua. Begitu juga ketika dia tersungkur masuk kubur.
Kan 3 yang mengantarkan orang ke kubur. 1 tinggal, 2 kembali. Itulah dapat kita tu. Yang kembali maluhu wa ahluhu, hartanya, harta bendanya dan keluarganya serta koleganya dan koleranya. Hartanya, maluhu, ahluhu, keluarganya. Nah, termasuk ahluhu nuko itu cukup. Kolega dan koleranya. Ini seperangai ini tu kolera. Tak guna. Balik pulang, tinggallah amaluhu. Amal usahanya. Ketika orang mati, orang tak berguna itu semua. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 93, wa taraktum ma khawalnakum. Kamu akan tinggalkan semua yang telah kami berikan di belakang punggungmu. Ma khawalnakum, Al-An'am surah Al-An'am 93, apa yang kami berikan kepada kamu dunia, kamu tinggalkan di belakang punggungmu. Di belakang sajalah, di belakang punggung. Tapi itu menekankan, tak bisa di bawah. Kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Dulu datang ke dunia juga tidak membawa apa-apa. Maka ketika meninggalkan dunia juga tidak boleh bawa apa-apa. Tinggalkan semua. Maka kamu datang bertelanjang, kembali bertelanjang. Itu saja. Cuman kadang-kadang kita lupa aja itu. Seakan-akan ingin hidup 1000 tahun lagi. Bahasa kita sabantali kali telanjang orang. Nah, kadang-kadang lupa. Halo, kan ya kan? Telanjanglah sebentar lagi. Tinggal atribut semua. Apa angkat? Ketika itu tidak berguna juga. Maluhu, wama kasab. Lebih di akhirat, lebih tidak lah. Kita nanti berbangkit kadang bertelanjang, tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beras kaki, dan tidak membawa apa-apa. Ya habis semua. Andaikan orang memiliki segala-galanya tidak kira pun tidak berguna. Kada Allah. Kada Allah itu. Nah, namun disogok-sogok ke orang. Kalau Allah, disogok ya itu. Dalam Quran kecilkan, andaikan mereka punya dunia, isi dunia aku punyanya tambah sebanyak itu lah. Lalu ditebusnya diri ini penuh azab. Tidak bisa. Kasih kita tebusnya kepada Allah. Ada Allah itu. Allah tidak orang-orang yang bisa dia gepiti. Jangankan Allah, di orang Minang saya tidak laku. Ada tu yang banggaan dia. Kalau lagu orang Minang, harto, itu jadi banggaan. Apalagi di Allah kan. Itu orang Minang saya tidak laku ada tu. Kayu-kayu surang lah, pakai-pakai surang lah. Kemudian itu. Apalagi di akhirat. Jadi bagi Abu Lahab dan orang yang sama Abu Lahab, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasabku, di dunia ketika hancur, ketika mati, ketika di akhirat. 2 buah ayat. Apa pelajaran utama kita sikap? Karena ayat ko tidak menyebut nama. Namanya Abdul Uzza, maka itu berlaku umum. Abdul Uzza lah mati. Sampai kini musuh pusarun. Tapi Abu Lahab alumatilah. Fir'aun alumatilah. Nama itu Maremtah atau Ramses. Tapi nama Fir'aun mana? Sarang hidup. Sarang mengarayu. Sarang final. Abu Lahab jo sarang. Abu Lahab kan kini ko Abu Lahab ko pantang ni anu dia apa? Ipeh. Ya dia labu wangi nya jilek ini. Labu kame jilek. Itulah nasib. Kaji kita nampak tu sampai sini. Karena orang azan. Kalau banyak orang azan kan.
Sebelum azan, semoga walaupun 2 ayat, setidak-tidaknya kita nampak gambaran sejenak kama arahan ayat. Bisa kita petik daripada diko, dan semuanya pasti akan berakhir dan diakhiri. Namanya pesta pasti berakhir. Yang kaji pasti berakhir loh. Sekian kaji kita, disudahi dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.